Baik, kita lanjutkan kembali materi kita tentang manajemen laboratorium. Yang berikut adalah lab jejaring TB. Yang pertama adalah lab mikroskopis ya di fasilitas pelayanan kesehatan. Ada yang namanya puskesmas rujukan mikroskopis, kemudian puskesmas pelaksana mandiri, puskesmas satelit. Dan yang kedua adalah lab rujukan uji silang ya yang pertama. Kemudian yang berikut adalah lab rujukan provinsi, kemudian lab rujukan regional dan lab rujukan nasional. Nah, untuk lab rujukan uji silang ini adalah lab yang diperuntukkan untuk pemantapan mutu eksternal biasanya, di mana puskesmas atau lab itu akan mengadakan cross check kembali hasil-hasil yang sudah dikeluarkan seperti yang BTA yang dinyatakan positif BTA-nya, maka itu akan di cross check kembali di lab rujukan uji silang, atau jika terdapat perbedaan antara beberapa lab di puskesmas itu, maka akan di cross check kembali oleh lab rujukan uji silang yang pertama. Kemudian apabila terdapat juga perbedaan antara hasil pemeriksaan antara mikroskopis dan lab rujukan uji silang yang pertama, itu kemudian akan dirujuk kembali ya, namanya lab rujukan uji silang yang kedua. Itu adanya di provinsi ya. Nah, jadi masing-masing lab ini ada tingkatannya ya, mulai dari lab mikroskopis sampai dengan lab rujukan nasional. Ya, yang berikut ini ada bagan di sini bagaimana jejaring laboratorium. Teman-teman bisa lihat pada garis tanda panah yang bergaris tebal itu adalah garis pembinaan dan pengawasan mutu ya. Jadi mulai dari nasional, tingkat nasional itu memantau atau mengobservasi semua lab yang berada di bawahnya sampai dengan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama seperti puskesmas. Kemudian tanda panah dengan garis tipis itu adalah mekanisme rujukan. Ini mulai dari rujukan di tingkat pertama seperti di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas ya, itu apabila tidak mampu melaksanakan uji lab ya, itu akan dirujuk ke rujukan uji silang pertama, kemudian yang kedua regional sampai dengan ke tingkat nasional ya. Kemudian ada yang namanya pemantapan mutu ya. Jadi yang pertama tadi adalah organisasi, yang kedua adalah pemantapan mutu. Pemantapan mutu ini adalah ada 3 ya, di mana ada yang namanya pemantapan mutu internal, eksternal, kemudian yang terakhir adalah peningkatan mutu. Untuk pemantapan mutu internal ya, jadi ini adalah kegiatan dari laboratorium TB untuk mencegah kesalahan pemeriksaan laboratorium. Jadi seperti mengaudit puskesmas sendiri, jadi mereka mengaudit hasil-hasil lab yang sudah mereka keluarkan. Jadi tetap akan diuji lagi apakah pemeriksaan yang dilakukan sudah tepat dan benar. Nah, hal-hal yang harus ada pada pemantapan mutu internal, yang pertama adalah tersedianya protap ya pada seluruh kegiatan pemeriksaan laboratorium. Jadi mulai dari penyediaan sediaan seperti pengambilan dahak ya, protap pengambilan dahak, kemudian ditempatkan pada wadah dan seterusnya. Kemudian bagaimana perlakuannya ketika itu sudah ada di wadah, ditempatkan pada suhu berapa ya. Kemudian mulai ada juga protap yang namanya Ziehl-Neelsen ya, atau proses pewarnaan, kemudian sampai dengan pembuatan media, laporan, kemudian bahkan ada yang namanya inokulasi ya, atau pemindahan bakteri dari medium lama ke medium baru. Mungkin teman-teman tadi sudah menyaksikan di video sebelumnya ya, pada slide sebelumnya. Nah, itu semua harus tersedia protapnya. Kemudian yang kedua adalah tersedianya formulir atau buku untuk pencatatan laporan kegiatan pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga adalah tersedianya jadwal pemeliharaan kalibrasi alat. Jadi harus lihat apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak, seperti mikroskop ya. Itu semua harus dikalibrasi. Yang berikut ada pelatihan petugas, dan yang terakhir ada tersedianya sediaan kontrol. Jadi harus ada yang namanya kuman kontrol positif dan negatif. Kemudian pemantapan mutu eksternal. Seperti apa pemantapan mutu eksternal itu? Itu dilakukan secara berjenjang seperti yang saya bilang tadi.
laboratorium rujukan uji silang yang pertama sampai dengan ke rujukan uji nasional. Jadi memang dia berjenjang. Kenapa? Karena itu tadi ya, jadi untuk menentukan apakah sebuah lab ini berkualitas atau tidak, itu harus senantiasa diaudit. Yang berikut ada koordinasi koordinasi pemantapan mutu eksternal, itu juga harus dilakukan oleh laboratorium penyelenggara bersama dengan dinas kesehatan setempat ya, agar dapat dilakukan evaluasi dengan baik. Baik, yang berikut adalah apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pemantapan mutu eksternal. Yang pertama adalah uji silang sediaan dahak. Ya, kedua bimbingan teknis laboratorium, dan yang ketiga adalah uji profisiensi atau panel testing. Ya, jadi masing-masing kegiatan ini akan dilakukan oleh lab yang berada pada tingkat di atasnya. Jadi yang pertama seperti lab mikroskopis itu akan diuji oleh lab rujukan uji silang yang pertama, ya, dan seterusnya. Ya, baik, yang berikut ada peningkatan mutu. Ya, jadi kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari program pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Nah, peningkatan mutu ini ada 3 ya, dari tenaganya, sarana prasarana, dan metode pemeriksaannya. Untuk tenaga sendiri kita tahu ya, diselenggarakannya pelatihan ya, kemudian mutasi, jadi dari lab yang satu dipindahkan ke lab yang lebih unggul agar dia bisa belajar. Kemudian yang kedua ada sarana dan prasarana ya, bagaimana pemeliharaannya, pengadaan alat baru, kemudian harus senantiasa alat itu dikalibrasi atau diuji fungsi. Kemudian yang ketiga ada metode pemeriksaan. Jadi ada yang namanya revisi prosedur tetap, jadi pengembangan metode pemeriksaan. Baik, yang terakhir ada keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, manajemen laboratorium itu harus menjamin adanya sistem dan perangkat keamanan dan keselamatan kerja bagi petugasnya, khususnya yang berada di laboratorium ya. Nah, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Jadi harus ada penyediaan ya, perangkat keamanan dan keselamatan kerja. Apakah itu APD ya, alat pelindung diri, kemudian SOP yang terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja. Mungkin ini saja dari saya yang terakhir. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah. Dan next kita akan bertemu di pertemuan kita selanjutnya, yaitu manajemen logistik di mata kuliah manajemen TB Paru. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.